Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Kali dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar dengan Bapak Katno, nggih? Iya Bu, saya Bapak Katno yang kemarin menghubungi Ibu untuk melaksanakan konseling keluarga. Jadi saya datang ke sini membawa keluarga saya. Ini ada anak ketiga saya, di sampingnya ada istri saya, dan di sampingnya dia dan Kalau begitu, kita perkenalan terlebih dahulu, nggih, supaya bisa sebisa mengenal. Monggo, Pak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. ya, perkenalkan nama saya Bapak Katno. Ini dilanjut dengan istri saya. Perkenalkan nama saya Ibu Sri. Perkenalkan nama aku Tio. Saya anak terakhir dari keluarga ini. Nama Tio. Iya, kalau saya Raden, anak kedua. Salam kenal, Mas Raden. Jadi gini Bu, sebenarnya keluarga saya itu ada 3 anak. Namun anak pertama saya berhalangan hadir ke sini karena sedang bekerja di luar negeri. Oh, nggih, Pak, tidak apa-apa. Ini sudah perkenalan semua, nggih? Sudah Bu. Jadi di sini saya juga izin perkenalan ya supaya bisa saling mengenal. Perkenalkan, saya Fatimah Az-Zahro. Di sini saya akan membantu keluarga Bapak dan Ibu terkait dengan permasalahan yang sedang dialami. Monggo Bapak, barangkali permasalahannya mau diceritakan, semoga saya bisa membantu ya. Ya Bu, jadi gini, kenapa kita datang ke sini? Waktu itu, waktu kita duduk-duduk santai di ruangan keluarga, ada ya sedikit perdebatan dari keluarga kita ini, bahwasanya anak-anak kita mengeluhkan terhadap pola asuh yang dilakukan oleh saya beserta istri saya pada anak-anak saya. Jadi kurang lebih permasalahannya seperti itu. Berarti terkait dengan persepsi dari masing-masing anak ya terkait dengan pola asuh. Iya Bu. Oke, sebelum itu dari Bapak, Ibu ataupun adik-adik pernah melakukan konseling keluarga sebelum ini? Belum Bu, karena saya dan istri saya juga kan kerja Bu. Jadi belum pernah lah, ini baru pertama kali kita menyempatkan untuk datang ke konselor untuk menyelesaikan permasalahannya ada di keluarga kita Bu. Di sini saya izin menjelaskan terlebih dahulu nggih terkait apa sih konseling keluarga niku. Nah, konseling keluarga itu pemberian bantuan kepada keluarga yang mengalami beberapa permasalahan. Nah, azas-azas dari konseling keluarga itu sendiri ada 4 nih Bapak Ibu. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, di mana permasalahan yang Bapak Ibu alami dan diceritakan di sini, insya Allah akan dijaga kerahasiaannya. Dan yang kedua ada azas kesukarelaan. Bapak dan Ibu datang ke sini dengan sukarela nggih? Iya. Terus yang ketiga ada azas keterbukaan, di mana monggo dari Bapak, Ibu maupun adik-adik bisa mengutarakan permasalahan yang sebenarnya terjadi agar tidak ada miskonsepsi lagi. Terus yang ketiga ada azas kemandirian, di mana harapannya setelah melakukan konseling keluarga ini dari keluarga Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami ke depannya. Sampai segini kira-kira dapat dipahami nggih? Iya bisa. Jadi sebelum konseling dimulai, demi kelancaran konseling ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nih, monggo dari Bapak boleh menceritakan lebih dalam lagi terkait permasalahan yang sedang dialami oleh keluarganya. Iya Bu, jadi gini, keluarga saya ada suatu hal yang menurut saya dan istri saya itu kurang nyaman, di mana perspektif dari anak-anak saya terhadap saya ataupun istri saya berbeda-beda, sehingga ada suatu kecemburuan dari anak kedua dan anak ketiga gitu. Itu mungkin yang terjadi dalam permasalahan keluarga saya Bu. Oh, iya. Berarti memang ada perspektif yang berbeda-beda nih. Kalau begitu
bagaimana kalau kita tanyakan satu-satu kepada anggota keluarga biar satu sama lain tuh tahu ternyata yang dipikiran keluarga ini kayak gini gitu. Monggo dari ibu terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana. Mbak Ibu, sebenarnya saya itu sudah berusaha untuk adil ya Bu untuk anak-anak saya dalam kasih sayang maupun perhatian saya. Namun mungkin persepsi mereka itu berbeda-beda untuk menanggapinya Bu, seperti itu. Oke, kalau begitu kita tanyakan juga kepada monggo boleh dari anak kedua terlebih dahulu. Kalau menurut saya sebagai anak kedua, saya merasa ibu saya itu, orang tua saya itu kurang adil dalam memberikan pola asuh terhadap ketiga anaknya. Menurut saya orang tua saya itu terlalu membanggakan kakak saya gitu. Terus terlalu memanjakan adik saya juga. Saya sebagai anak tengah-tengah merasa selalu dikucilkan gitu, nggak pernah diapresiasi sama orang tua saya. Gitu Bu. Terima kasih ya sudah mengungkapkan. Monggo dari anak ketiga boleh mengutarakan. Menurut Tio sih bapak ibu baik banget sama Tio. Kalau Tio minta apa-apa selalu dituruti. Terus juga kalau ada tugas sekolah selalu dikerjain sama ibu. Oke. Jadi ini kan sudah diketahui persepsi dari anak kedua dan anak ketiga nih Pak. Monggo tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, namanya seorang ayah ya Bu, pasti kan ya namanya pada anak sendiri, dari daging sendiri, sebenarnya tidak ada alasan untuk membeda-bedakan gitu kan. Cuma mungkin pada waktu itu antara kondisi ekonomi anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu berbeda-beda, otomatis mungkin itu yang ditangkap oleh anak-anak saya. Tapi satu hal yang harus diketahui oleh anak-anak saya, menurut saya sendiri selaku orang tua yang membesarkan anak-anak saya, tidak ada keinginan dari saya untuk membeda-bedakan. Ini gitu sih Bu. Terima kasih Pak. Monggo dari pendapat Ibu bagaimana? Bagaimana gitu, sebenarnya saya tidak ingin membeda-bedakan, namun pada saat itu kondisi mereka tuh mungkin berbeda-beda, akhirnya ada perbedaan antara anak 1, 2, dan 3 gitu. Seperti itu. Itu biar anak-anak pendapat dari Bapak dan Ibunya. Monggo dari anak kedua sendiri setelah mendengar pendapat dari Ibu Bapak bagaimana? Tapi orang tua saya itu selalu membanggakan kakak saya di depan saya gitu loh. Langsung gitu loh Bu. Jadi saya merasa nih nggak ada artinya. Apalagi saya nggak pernah diapresiasi gitu. Gak diapresiasi Bu katanya. Monggo Bu. Bukan seperti itu nah, ibu bangga dengan anak ibu, namun kakak kamu, anak pertama, pada saat itu tidak bisa merasa perhatian yang penuh seperti kamu dan adik kamu, namun bisa dapat membantu kebutuhan dengan sangat royal di keluarga ini, sehingga ada kebanggaan tersendiri untuk ibu. Terus aku nggak pernah bikin ibu bangga. Itu nah, ibu juga bangga dengan kamu atas apa yang kamu sudah lakukan di. Baik, dari anak kedua sendiri ada yang masih mau disampaikan? Sudah Bu, tapi harapannya untuk keluarga ini semoga lebih imbang lah, memberikan pola asuh, kasih sayang dan perhatian gitu Bu. Izin berbicara nih, jadi dari keluarga ini bukan dari pola asuh yang gak adil gitu. Mungkin dari pendapat anak-anak sendiri merasakannya seolah-olah ada perbedaan, sedangkan dari orang tua sendiri tadi mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang dari anak pertama sampai anak terakhir itu berbeda, sehingga dari anak sendiri harapannya bisa lebih memahami orang tua, dan dari orang tua pun bisa lebih memahami dari anaknya. Kalau begitu konseling hari ini sudah berakhir. Kalau begitu ada yang mau disampaikan dari orang tua ke anak-anak? Iya Bu. Jadi gini anak-anak, jadi saya selaku orang tua kalian mohon maaf ketika selama mendidik kalian sampai besar saat ini kurang rasa perhatian yang dirasakan oleh kalian. Tapi sebenarnya saya selaku orang tua tidak ingin membeda-bedakan kalian, cuma aku
kondisinya saja yang menyebabkan seperti itu. Saya selaku ayah dari kalian juga meminta maaf kalau memang dari teman anak-anak saya kurang rasa perhatian dari saya. Dari ibu bagaimana? Baik, untuk anak ibu juga minta maaf atas ketidakperhatian ibu atau ketidakadilan ibu terhadap anak-anak ibu. Semoga setelah konseling ini ibu bisa lebih adil ke kalian dan juga bisa lebih peduli ke kalian juga, tidak membanding-bandingkan gitu. Ibu sekali lagi mau minta maaf. Dari anak kedua sendiri dan anak ketiga, barangkali ada yang mau disampaikan ke orang tua? Ya, saya sebagai anak kedua juga minta maaf kalau misalkan saya tuh banyak menuntut perhatian dari orang tua saya gitu. Dari Dek Tio bagaimana? Maaf Bapak, Ibu, Mas, Tio sukanya repotin Ibu, Papa sama Mas. Kalau begitu masih ada yang ingin disampaikan? Sudah, Bu. Alhamdulillah konseling keluarga hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, untuk minggu depan kira-kira akan melakukan konseling keluarga lagi. Kapan deh dari Bapak dan Ibu monggo menentukan harinya? Mungkin di hari yang sama minggu depan aja Bu, di jam yang sama juga. Oh nih, jadi minggu depan kita melakukan konseling keluarga seperti ini lagi ya. Sebelum kalian pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya atas apa yang sudah terjadi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan ini konseling keluarga saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada tindakan dan ucapan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu sudah membantu sedikit permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga saya. Mungkin saya izin pamit ya Bu. Terima kasih ya Pak. Hati-hati di jalan pulangnya. Makasih ya, Saya Pak. antar.